Tidak diketahui di mana provinsi Great Moon berada, tetapi semua orang mengikuti panduan jalan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu, dan pemandu jalan berbentuk rubah masih memimpin. Pada awalnya, keadaan pikiran semua orang relatif tenang, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi cemas, terutama Asun. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah panduan yang diberikan kepadanya oleh senior berguna. Jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak datang setelah sekian lama? Suatu hari, gerbang domain tiba-tiba muncul di depan mereka, membentang melintasi kehampaan. Pemandu rubah bergegas langsung menuju gerbang domain, hanya berhenti ketika sudah dekat, memutar kepalanya untuk melihat kembali ke semua orang. Sepertinya aku harus melewati gerbang domain ini, pikir Yang Kai dalam hati. Dia tidak asing dengan gerbang domain ini. Ketika dia mengikuti Duan Hai ke-7 tanah terampil, dia telah melewatinya beberapa kali. Tetapi untuk melewati gerbang domain membutuhkan kekuatan besar sebagai jaminan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, kemungkinan besar mereka akan menghadapi semacam bahaya. Akankah mereka mampu melewatinya? Tidak hanya dia berpikir begitu, tetapi Old Fang dan yang lainnya juga jelas memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka semua berhenti di jalur mereka dan mengerutkan kening saat mereka menatap ke depan. Pada saat itu, pemandu rubah tiba-tiba bergoyang dan berubah menjadi lapisan cahaya putih yang menyelimuti semua orang. Beberapa dari mereka saling melirik, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tahu bahwa senior Asun ini juga telah mempertimbangkan kemungkinan ini dan tahu bahwa dengan kekuatan Asun, dia tidak akan bisa melewati gerbang domain. Panduan jalan rubah ini juga memiliki fungsi pelindung. Tanpa diskusi lebih lanjut, mereka berempat bergegas ke gerbang domain. Merasakan dunia berputar di sekelilingnya, pandangannya kabur sesaat sebelum dia memasuki wilayah besar lainnya. Pemandangan di sekelilingnya berubah, dan pada saat itu, dia telah melintasi jarak yang tidak diketahui. Setelah melewati gerbang domain, cahaya putih melilit tubuh semua orang sekali lagi mengembun menjadi bentuk rubah. Namun, pada saat ini, cahaya rubah tidak lagi penuh seperti sebelumnya dan malah menjadi sangat redup. Tampaknya jumlah energi yang digunakan untuk melakukan perjalanan melalui gerbang domain tidak sedikit. Seperti biasa, pemandu jalan rubah memimpin jalan sementara mereka berempat terus terbang ke depan. Setengah bulan kemudian, pemandu jalan rubah sekali lagi berhenti di depan gerbang domain. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, semua orang cukup akrab dengan tempat ini. Setelah berkumpul bersama, pemandu jalan rubah berubah menjadi lapisan cahaya putih dan menyelimuti semua orang. Yang Kai memimpin dan memimpin tiga lainnya ke gerbang domain, tetapi kali ini, dia tidak seberuntung terakhir kali. Setelah memasuki gerbang domain, Yang Kai segera merasakan kekuatan sobek datang dari segala arah, menyebabkan cahaya putih di sekitar mereka dengan cepat meredup. Yang Kai terkejut, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini tidak baik. Panduan jalan rubah ini ditinggalkan oleh senior Asun untuk membimbingnya ke provinsi bulan besar. Kemungkinan besar, senior itu tidak mengharapkan Asun untuk tidak pergi sendirian, tetapi malah membawa tiga orang lain bersamanya. Dengan cara ini, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan melalui gerbang domain akan beberapa kali lebih besar. Di sisi lain, Provinsi Bulan Agung hanyalah provinsi roh, dan menurut klasifikasi Old Fang, itu adalah kekuatan terendah di dunia Outer Universe. Orang terkuat di dalam hanyalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ketiga. Jadi kemungkinan besar kekuatan senior Asun juga sangat terbatas. Jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan yang begitu kuat. Setelah melewati gerbang domain 2 kali, kekuatan pemandu jalan hampir habis. Jangan melawan, Yang Kai berteriak saat dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan Six Direction Swiss Fubaknya dan menjangkau Asun dan yang lainnya. Asun dan dua lainnya jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemandu jalan. Tetapi setelah melihat tindakan Yang Kai, mereka dengan cepat mengerti dan santai. Dengan sekejap, mereka bertiga dikumpulkan ke dalam Six Direction Swiss Fubak. Dengan tiga orang hilang, kecepatan cahaya putih yang melilit tubuhnya memudar menjadi jauh lebih lambat, tetapi masih dengan cepat meredup. Yang Kai gelisah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak memiliki lapisan perlindungan ini. Jadi dia hanya bisa berdoa agar dia bisa dengan cepat melewati gerbang domain ini. Di ruang dan waktu yang terdistorsi, cahaya redup muncul di depan mata Yang Kai. Semangat Yang Kai bergetar saat dia dengan cepat mengaktifkan hukum luar angkasa dan terbang. Sepertinya hanya beberapa saat telah berlalu, tetapi juga terasa seperti waktu yang lama telah berlalu. Yang Kai merasakan visinya berubah saat dia bergegas keluar dari gerbang domain. Melihat ke belakang, tidak ada yang kosong. Gerbang domain ini persis sama dengan gerbang dunia wilayah iblis. Mereka berdua satu arah, tapi mungkin mereka juga dua arah. Hanya saja mereka belum bertemu satu arah.
Melihat ke bawah, Yang Kai melihat bahwa cahaya putih di sekitar tubuhnya telah menghilang, membuatnya terdiam. Melepaskan mereka bertiga dari tas kain, Asun bertanya, bagaimana dengan rubah? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Wajah cantik Asun berubah saat dia dengan cepat mengambil token yang ditinggalkan senior untuknya. Hanya untuk melihat bahwa rubah giok putih seukuran telapak tangan telah kehilangan kilaunya dan tertutup retakan. Seolah-olah akan hancur jika disentuh sedikit saja. Tak perlu dikatakan, token ini tidak dapat diaktifkan lagi. Asun, Yang Kai merasakan sakit kepala datang. Kita mungkin merepotkanmu. Jika hanya Asun saja, kekuatan pemandu jalan seharusnya cukup untuk menariknya ke Provinsi Great Moon dengan aman. Tapi sekarang ada 3 orang lagi. Konsumsi energi ketika mereka bepergian melalui gerbang domain terlalu besar. Dan sekarang, bahkan sebelum mereka mencapai Provinsi Great Moon, pemandu jalan telah hilang, membuat segalanya menjadi lebih canggung. Asun tertegun sejenak, jelas tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Alasan dia mengundang Yang Kai dan yang lainnya untuk menemaninya ke Provinsi Great Moon adalah pertama karena dia merasa bahwa temperamen Yang Kai dan yang lainnya tidak buruk. Dan kedua, itu juga alasan yang paling penting. Seperti yang dia katakan, seseorang tidak akan berani berlari mengelilingi Outer Universe sendirian. Dia hanya eksistensi yang telah memadatkan daosilnya. Jadi jika dia menghadapi bahaya apapun, tidak mungkin untuk melawan. Sambil memegang rubah giok putih di tangannya, Asun memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan salahmu. Aku memintamu untuk menemaniku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dayu bertanya pada Yang Kai. Sebelumnya, mereka akhirnya menemukan tujuan. Tetapi sekarang setelah pemandu jalan hilang dan tujuan mereka hilang. Yang Kai bergumam, panduan pemandu jalan seharusnya benar. Karena itu membawa kita ke sini. Itu berarti Provinsi Bulan Besar berada di arah ini. Tetapi kita tidak tahu apakah Provinsi Bulan Besar berada di wilayah ini. Jika ya, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menemukannya. Tetapi jika tidak, itu akan merepotkan. Saat ini, yang terbaik adalah bertanya kepada seseorang. Old Fang tersenyum pahit. Di mana kita bisa menemukan seseorang? Kita telah berkeliaran di luar selama beberapa bulan. Tetapi kita bahkan belum melihat siapapun. Petik 2. Itu karena kita tidak pergi mencari mereka. Di domain besar manapun, pasti ada kekuatan besar atau kecil. Selama kita punya hati, kita selalu bisa menemukannya. Bagaimana jika kekuatan di sini sama dengan Seven Skillful Land? Kalau begitu kita hanya sial. Yang Kai mengangkat bahu. Saat mereka berbicara, Yang Kai tiba-tiba melihat kilatan cahaya dari sudut matanya dan dengan cepat menoleh. Tetapi dia tidak melihat apa-apa dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Saat dia bertanya-tanya apakah dia sedang membayangkan sesuatu, Dayu bertanya, kamu melihatnya? Kau juga melihatnya? Yang Kai bertanya. Dayu mengangguk. Sepertinya ada sesuatu yang berkedip jauh. Old Fang menjulurkan lehernya untuk melihat ke atas dan bertanya dengan bingung. Apa yang terlintas? Apa kamu salah lihat? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Satu orang mungkin salah. Tetapi 2 orang tidak bisa salah. Pasti ada sesuatu yang berkedip di sana. Kenapa aku tidak melihat apa-apa? Old Fang tiba-tiba berseru dan menunjuk. Lihat ke sana. Bisakah kamu melihat sesuatu? Melihat ini, Yang Kai dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan terkejut. Melihat ke arah yang dia tunjuk, mereka tidak melihat apa-apa pada awalnya. Tetapi ketika Yang Kai terus melihat ke depan, matanya menyipit. Dia benar-benar melihat sebuah rumah di kehampaan yang jauh. Berkedip keras, dia tidak melihat ada yang salah. Memang ada sebuah rumah di sana. Rumah itu tidak terlalu besar. Dan sepertinya ada 2 bendera besar di pintu masuk, berkibar di udara. Dayu dan Asun juga melihat ini dan keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Alam semesta kecil, Yang Kai mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali bertemu Duan Hai, pintu alam semesta kecil Duan Hai adalah pintu yang berdiri tegak di kehampaan. Sekarang dia melihat rumah ini. Dia tidak bisa tidak memikirkannya. Aku tidak tahu. Old Fang menggelengkan kepalanya dan bertanya, haruskah kita pergi melihatnya? Dayu dan Asun tidak mengatakan apa-apa saat mereka berdua menatap Yang Kai, menunggunya untuk membuat keputusan. Yang Kai melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa. Sudah seperti ini, jarang bagi kita untuk bertemu orang yang hidup. Jadi jika kita tidak pergi, kita pasti tidak akan mau. Tetapi untuk saat ini, kita tidak tahu apa situasi di sana. Mari kita amati dari jauh sebentar sebelum memutuskan. Petik 2. Mereka bertiga mengangguk. Bagus. Setelah mengambil keputusan, kelompok berempat terbang. Tetapi mereka tidak terlalu dekat. Mereka berhenti agak jauh dan diam-diam menarik aura mereka untuk mengamati situasi. Itu adalah pemandangan yang cukup langka. Sebenarnya ada orang yang masuk dan keluar rumah.
Meskipun tidak banyak orang yang masuk dan keluar, masih mengejutkan melihat orang-orang ini di dunia yang luas ini. Beberapa orang yang masuk dan keluar bepergian dalam kelompok, sementara yang lain sendirian. Bagaimana mungkin seseorang tidak dapat mengetahui kekuatan mereka? Tetapi kemungkinan besar mereka tidak semuanya open heaven. Pasti ada beberapa yang telah memadatkan daosil mereka sendiri seperti Yang Kai dan yang lainnya dan sedang dalam perjalanan ke open heaven. Saudaraku, lihat bendera itu. Ada kata-kata di atasnya. Fang Tua tiba-tiba berkata. Dengan pengingatnya, Yang Kai menemukan bahwa memang ada bendera besar yang dipasang di depan pintu masuk rumah. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa bendera di sebelah kiri memiliki kata anggur di atasnya. Di bendera di sebelah kanan adalah kata The First Inn. Ekspresi Yang Kai tidak bisa membantu menjadi aneh. Dayu berkata, mengapa tempat ini terlihat seperti sebuah penginapan? Mata Asuna melebar. Tidak mungkin, mulut Fang Tua berkedut. Itu benar-benar mungkin, kata Yang Kai sambil berpikir. Outer Universe ini, ada banyak hal aneh. Ada orang yang masuk dan keluar dari tempat itu. Dan kedua bendera ini, jika bukan penginapan, apa itu? Siapa yang membangun penginapan di sini? Fang Tua masih tidak bisa mempercayainya. Selain itu, bisnis apa yang ada untuk membangun penginapan di sini? Apakah mereka mengharapkan orang yang lewat datang ke sini dan makan anggur? Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu begitu kita pergi dan melihatnya. Yang Kai menggertakkan giginya dan melihat yang lain. Berapa saat kemudian, kelompok berempat tiba di depan sebuah penginapan. Di luar rumah ada sebidang tanah datar dengan dua bendera besar ditancapkan di tanah. Tidak ada angin di udara, tetapi mereka berkibar. Sekarang Yang Kai dan yang lainnya tidak punya tempat untuk pergi dan tidak terbiasa dengan Outer Universe ini. Yang paling penting adalah kekuatan orang-orang ini tidak terlalu tinggi. Karena jarang bagi mereka untuk menemukan tempat seperti ini. Mereka secara alami ingin menjelajahinya. Jika mereka bisa mengetahui di mana provinsi Great Moon berada, itu akan menjadi yang terbaik. Hati Old Fang dipenuhi dengan kecemasan. Saudaraku, ini bukan toko gelap kan? Yang Kai balas menatapnya dan terkekeh. Jika itu benar-benar toko gelap, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kata-kata ini menyebabkan wajah Old Fang pucat. Menatap kedua bendera itu. Sebelum mereka bisa melihat apapun, seseorang dari toko keluar dan menyapa mereka dengan senyuman. Para tamu, silakan masuk. Yang Kai menoleh dan melihat seorang pria muda berpakaian seperti pelayan mengangguk dan membungkuk ke arah mereka. Di bahunya ada kain putih, membuatnya terlihat tidak berbeda dari pelayan penginapan yang Kai pernah lihat sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Tanpa sadar, Yang Kai menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki kultivasi pihak lain. Tetapi hasilnya adalah Yang Kai benar-benar terpana. Dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki pelayan ini. Tetapi pria ini mengangguk dan membungkuk dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Yang Kai memperkirakan bahwa pihak lain pasti memiliki semacam artefak yang menyembunyikan kultivasinya. Jika tidak, bahkan jika seorang pembudidaya Open Heaven Stage berdiri di depannya, dia akan dapat merasakannya. Karena mereka sudah ada di sini, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk pergi. Yang Kai sedikit mengangguk dan membawa mereka ke penginapan. Dari luar, penginapan ini tidak tampak istimewa. Itu hanya rumah ubin biru berdinding merah. Tetapi setelah memasukinya, orang akan menemukan bahwa ada sesuatu yang lain di dalamnya. Seluruh aula utama penginapan cukup besar, dengan lebih dari 20 meja didirikan. Tidak hanya itu, ada juga lantai 2. Di dalam aula utama, ada banyak kebisingan. Lebih dari 20 meja telah terisi. Dan saat semua orang minum, para tamu di setiap meja berpakaian dengan gaya yang berbeda. Beberapa dari mereka jelas berasal dari kekuatan yang sama. Dan karena pakaian mereka yang mirip, beberapa dari mereka berbeda. Tetapi mereka jelas berasal dari kelompok yang sama. Ada konter di pintu masuk. Dan di belakang konter, seorang pria yang tampak seperti seorang akuntan sedang mengutak-atik sempoa emas. Di aula utama, para pelayan yang menjalankan aula datang dan pergi. Dan piring-piring hidangan lezat disajikan. Ketika Yang Kai dan yang lainnya memasuki ruangan, akuntan itu mendongak sejenak sebelum mengabaikan mereka dan melanjutkan perhitungannya. Pelayan muda yang memimpin jalan membawa Yang Kai dan yang lainnya ke meja kosong, mengambil kain putih di bahunya, dan menyeka meja sambil bertanya, "Apa yang ingin kamu makan?" "Apa yang bisa dimakan?" Yang Kai melihat sekeliling dan bertanya dengan linglung. Pelayan itu dengan bangga menjawab, "Apapun yang ingin dimakan tamu. Toko kecil ini akan memuaskan." Kata-kata ini agak terlalu berlebihan, menyebabkan Old Fang tertawa. "Kamu juga bisa membuat hati naga dan kantong empedu Phoenix?"
Pelayan itu berkata, kita memiliki benda ini. Tetapi kamu harus menunggu sebentar. Toko kecil saya kehabisan stok. Jadi jika kamu tidak terburu-buru, kamu dapat tinggal di sini selama beberapa tahun dan kita pasti akan menemukannya untuk kamu. Mulut Old Fang berkedut. Benarkah? Mata Yang Kai juga melotot saat dia mendengarkan. Tempat terkutuk macam apa ini? Bahkan hati naga dan kantong empedu Phoenix dapat ditemukan di sini? Pelayan itu berkata, benar atau salah tergantung pada kesabaran pelanggan. Kain putih disampirkan di bahunya saat dia melanjutkan. Namun, First In kita selalu jujur. Jika tidak, kita tidak akan dapat melakukan bisnis. Yang Kai terbatuk ringan dan berkata, tidak perlu hati naga dan empedu Phoenix. Hanya beberapa hidangan khas dan beberapa pot anggur. Tolong tunggu sebentar. Saya akan segera kembali, kata pelayan muda itu sebelum berbalik untuk pergi. Ini benar-benar sebuah penginapan. Setelah pelayan itu pergi, Old Fang melihat sekeliling sambil diam-diam mentransmisikan suaranya ke Yang Kai. Nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yang Kai mengangguk. Itu tidak terlihat seperti toko gelap. Mungkin kita bisa bertanya kepada pelayan kecil itu nanti apakah provinsi Great Moon ada di wilayah ini. Ketika Asun mendengar ini, matanya berbinar dan dia tidak bisa menahan untuk mengangguk. Kamu harus bertanya. Kamu harus bertanya. Aula utama masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Yang Kai mengamati dari sela-sela dan memperhatikan bahwa ada banyak Master Open Heaven Stage di aula. Tetapi ada juga beberapa yang telah memadatkan Dao Seal mereka dan belum mencapai Open Heaven. Melihat sekeliling, Yang Kai merasa jauh lebih lega. Ini bukan toko gelap. Dan orang-orang yang masuk dan keluar dari sini semuanya memiliki tingkat kultivasi yang berbeda. Karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Efisiensi penginapan pertama sangat tinggi. Dan setelah menunggu kurang dari setengah cangkir teh, pelayan itu mengeluarkan 4 piring. 4 piring halus, sepanci sup, dan 2 teko anggur. Mereka tidak tahu dari bahan apa hidangan ini dibuat, tetapi tampaknya sangat menggugah selera. Selain itu, segera setelah disajikan kepada mereka, selera semua orang sangat terangsang. Adapun Asun, dia terus menelan ludahnya seolah-olah dia tidak makan apapun selama ratusan tahun. Semua hidangan ada di sini, silakan nikmati. Pelayan itu memanggil dan bersiap untuk pergi. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, adik laki-laki tidak terburu-buru untuk pergi. Bisakah saya meminta informasi dari kamu? Pelayan itu berbalik dan melanjutkan sambil tersenyum. First In kita adalah tempat di mana semua jenis informasi dikumpulkan. Jadi tentu saja kita dapat menjual informasi. Itu semua tergantung pada apa yang ingin kamu tanyakan. Petik 2. Menjual informasi. Yang Kai mengerutkan kening. Apakah kamu ingin mengenakan biaya? Pelayan itu berkata, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tidak peduli informasi macam apa itu. Itu berharga di First In. Petik 2. Berapa harganya? Itu tergantung pada apa yang diminta tamu. Beberapa informasi itu murah, sementara yang lain mahal. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa tentang bisnis ini. Tetapi memikirkannya, itu tidak aneh sama sekali. Di dunia yang luas ini, tidak mudah menemukan seseorang untuk menanyakan beberapa informasi. Karena mereka bersedia melakukan ini. Itu adalah kemampuan mereka. Saya hanya ingin tahu lokasi satu kekuatan, kata Yang Kai. Kekuatan yang mana? Provinsi bulan hebat? Pelayan muda itu mengulurkan tangannya. 100 pil Open Heaven. Old Fang hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Sir, 100 pil Open Heaven, mengapa kamu tidak merampok mereka saja? Memikirkan tentang bagaimana dia adalah seorang pelayan di 7 tanah terampil dan hanya mendapatkan beberapa pil Open Heaven setahun. Meminta 100 pil sungguh tidak terbayangkan. Melihat piring di depannya, dia tidak bisa menahan menelan air liurnya. Jika meminta informasi begitu mahal, berapa harga meja makan ini? Dia tanpa sadar menutupi space ringnya. Pelayan muda itu selalu tersenyum. Apakah kamu bertanya atau tidak? Terserah kamu. Yang Kai mengangguk dan mengeluarkan 100 Open Heaven Pills dari space ringnya sebelum menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan mengambilnya dan menyerahkan slip giok Yang Kai. Lokasi provinsi Great Moon ada di sini. Kamu dapat memeriksanya sendiri. Yang Kai menuangkan Divine Sense-nya ke dalam slip giok dan segera melihat apa yang tampak seperti star chart. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia menemukan lokasinya saat ini dan lokasi provinsi Great Moon. Setelah diam-diam menghitung sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana itu? Asun bertanya dengan gugup. Yang Kai menyerahkan slip giok kepadanya dan berkata, itu tidak ada di domain ini. Kita masih harus melewati 2 gerbang domain untuk mencapai domain besar di mana provinsi Bulan Agung berada. Setelah penyelidikan cepat, Asun menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Yang Kai, provinsi Great Moon tidak berada di domain besar ini. Jika dia ingin pergi ke sana,
dia harus melanjutkan perjalanannya, menyebabkan dia merasa agak kecewa. Yang Kai mengangkat kepalanya dan menatap pelayan itu. Bertanya, bagaimana kamu melakukan perjalanan melalui gerbang domain? Saat dia berbicara, dia menyerahkan 100 pil Open Heaven lainnya. Pelayan itu berkata, Open Heaven tingkat menengah dapat dengan mudah dilalui. Dan mereka yang berada di bawah Open Heaven tingkat menengah harus membeli artefak terbang dengan sifat pertahanan. Mereka dapat dijual di setiap kota bintang. Petik 2. Apakah ada kota bintang di sini? Di mana itu? 100 pil Open Heaven lainnya. Pelayan muda itu menyerahkan slip giok Yang Kai dan berkata, ikuti arah ini dan kamu akan tiba dalam waktu 1 bulan. Tak perlu dikatakan, itu adalah peta jalan lain. Para tamu, apakah kamu baru saja tiba di Outer Universe? Pelayan muda itu tiba-tiba bertanya. Tidak ada yang disembunyikan. Dan pertanyaan yang baru saja diajukan Yang Kai semuanya masuk akal. Sehingga orang lain dapat dengan mudah menebaknya. Jadi Yang Kai mengangguk dan berkata, ya. Begitukah? Pelayan muda itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tamu itu menanyakan 3 pertanyaan kepada saya. Jadi saya akan memberi kamu beberapa informasi. Terima kasih banyak. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Pelayan itu berkata, pertama, mari kita bicara tentang First-In kita dulu. Bisnis First-In kita meluas ke seluruh Outer Universe, dan setiap grid domain memiliki cabangnya sendiri. Di masa depan, jika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, seperti musuh mengejar kamu, kamu dapat datang ke pavilion pertama kita untuk mencari perlindungan. Di dalam pavilion pertama, tidak ada yang diizinkan menggunakan kekuatan. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Yang Kai terkejut. Tempat ini bisa digunakan sebagai tempat perlindungan? Pelayan itu tersenyum penuh arti. Setiap orang yang datang ke sini adalah tamu. Karena kamu adalah seorang tamu, First-In kita secara alami harus memastikan keselamatan kamu. Jika sesuatu terjadi padamu di penginapan, bagaimana kita bisa melakukan bisnis? Kata-katanya diucapkan dengan ringan. Tetapi Yang Kai bisa mendengar arti yang berbeda dari mereka. Dia mengira tempat ini hanyalah sebuah penginapan. Tetapi sekarang tampaknya pasti ada latar belakang yang bagus di baliknya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berani mengatakan kata-kata seperti itu? Lagi pula, ada banyak pembudidaya Open Heaven Stage yang datang dan pergi di Outer Universe ini. Berbicara tentang Provinsi Great Moon, pelayan muda itu tersenyum ringan. Tamu, kamu tidak perlu pergi ke Provinsi Great Moon. Kamu hanya perlu menunggu di sini sebentar dan mungkin kamu akan dapat melihat orang-orang dari Provinsi Great Moon. Mengapa demikian? Asun cepat bertanya. Karena sesuatu terjadi di sini. Banyak orang dari berbagai kekuatan telah datang. Pelayan itu menunjuk ke aula utama. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di sini? Apa yang terjadi? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Menebak bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Jika tidak, itu tidak akan menarik begitu banyak orang. Pelayan muda itu ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Baiklah, baiklah. Karena kamu baru di sini, kamu seharusnya tidak memiliki banyak kekayaan. Jadi aku akan memberimu berita ini. Dia menyerahkan slip giok kepada Yang Kai dan kemudian mengguncang kain putih di bahunya. Luangkan waktumu. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk meneleponku. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, benar, First-In kami tidak hanya menjual informasi tetapi juga membeli informasi. Di masa depan, jika ada pelanggan yang memiliki informasi berguna, kamu dapat datang ke First-In untuk menjualnya, serta harta langka. Bisnis First-In kami selalu jujur. Setelah pelayan itu pergi, beberapa orang menatap cincin luar angkasa di tangan Yang Kai dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa orang itu mengatakan bahwa selama kita menunggu di sini sebentar, kita akan dapat melihat orang-orang dari benua bulan besar? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan membenamkan kesadarannya ke dalam slip batu giok. Setelah beberapa saat, alisnya naik dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Menatap Old Fang dan yang lainnya, dia menyerahkan slip batu giok dan berkata, lihatlah. Slip giok melingkari tangan ketiga orang itu satu persatu. Dan tanpa kecuali, mereka bertiga sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Matahari akan mati, Dayu bertanya sambil berpikir. Jadi cahaya menyilaukan yang kita lihat tadi adalah pancaran terakhir bintang matahari? Yang Kai mengangguk. Itu seharusnya benar. Ketika dia keluar dari gerbang domain, dia dan Dayu telah melihat kilatan cahaya di kejauhan. Tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Pada saat itu, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi sekarang setelah mereka membaca isi slip batu giok, mereka tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah kemuliaan terakhir dari bintang matahari sebelum padam.
Kematian bintang matahari adalah peristiwa besar dimanapun orang meletakkannya. Jika hanya ini yang ada, itu tidak akan menarik begitu banyak kekuatan untuk diselidiki. Kuncinya adalah bahwa Sunstar mengandung sesuatu seperti Sunstru Gold. Biasanya, bahkan Master Open Heaven Stage akan berkultivasi untuk naik ke Sunstar. Suhu yang mengerikan sudah cukup untuk membuat pembudidaya Open Heaven menyusut kembali. Tetapi bintang matahari yang akan dihancurkan berbeda. Selama ada kesempatan yang cocok, siapapun bisa naik dan melihatnya. Emas sejati matahari setidaknya adalah bahan Open Heaven kelas 6, dan itu juga dari atribut api. Belum lagi, dikabarkan bahwa di Sunstar, ada keberadaan seperti istana ilahi gagak emas. Gagak emas hampir mati, jadi bintang matahari juga akan binasa. Manusia mati demi kekayaan sementara burung mati demi makanan. Ini adalah prinsip kuno, jika tidak ada manfaat di sini. Bagaimana itu bisa menarik begitu banyak orang? Apakah itu emas sejati matahari di bintang matahari atau istana ilahi gagak emas yang mungkin bahkan tidak ada? Itu sudah cukup untuk menarik perhatian semua kekuatan utama di wilayah terdekat. Inilah mengapa bisnis Fast-In sangat bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang tinggal di sini? Sunstru Gold, mata Old Fang hampir menyala. Jika saya bisa mendapatkannya, saya tidak perlu khawatir tentang itu selama sisa hidup saya. Menurut slip batu giok, bahkan nilai terendah dari emas sejati Sun adalah bahan Open Heaven kelas 6. Ini adalah item senilai 15 juta Open Heaven Pills, dan itu tak ternilai harganya. Jika dijual, itu bisa dengan mudah dijual untuk beberapa puluh juta pil Open Heaven. Dayu mengerutkan bibirnya dan berkata, bahkan jika kamu memiliki hal semacam ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa menikmatinya. Saat ini, berbagai kekuatan besar dari beberapa wilayah besar terdekat semuanya berkumpul di sini. Semuanya menatap bintang matahari yang akan dihancurkan. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa begitu nyala api bintang matahari padam, banyak orang pasti akan keluar untuk menyelidikinya. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menemukan emas sejati matahari, mereka mungkin tidak dapat mengeluarkannya hidup-hidup. Ekspresi Old Fang menjadi suram setelah mendengar kata-kata Dayu dan dia dengan keras meninju. Betapa penuh kebencian. Sulit untuk mengatakan kesempatan seperti apa itu. Tetapi itu tidak berarti kita tidak memiliki kesempatan. Yang Kai terkekeh. Dan tidak peduli apa. Kita harus tetap di sini dan melihat apakah kita bisa menunggu orang-orang. Dari Provinsi Great Moon, Asun mengangguk dengan penuh semangat. Dibandingkan dengan melewati 2 gerbang domain ke altar utama Provinsi Great Moon, tidak diragukan lagi lebih nyaman untuk menunggu di sini. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa bertemu orang-orang dari Provinsi Great Moon dan Asun akan bisa bersatu kembali dengan mereka. Itu benar. Kalau begitu, haruskah kita mencoba keberuntungan kita? Old Fang memandang ke arah Yang Kai. Yang Kai mengangguk. Kita hanya bisa melakukannya. Setelah diskusi selesai, mereka berempat langsung bersantai, minum, makan, dan mengobrol. Harus dikatakan bahwa ada koki yang sangat baik di Fast-In yang bisa memasak hidangan lezat. Tangan Yang Kai bergetar setelah dia memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Itu adalah 200 pil Open Heaven. Meskipun dia telah memperoleh kekayaan kecil dari beberapa orang mati dan telah mengumpulkan ratusan ribu pil Open Heaven, dia takut dia tidak akan dapat mempertahankan konsumsi ini untuk waktu yang lama. Setelah bertanya kepada pelayan itu kapan bintang matahari akan padam, pelayan itu mengatakan dia juga tidak yakin. Situasi saat ini telah berlangsung selama 3 tahun, jadi dia memperkirakan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan lagi sebelum terungkap. Lagi pula, penghancuran bintang matahari bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Satu kamar seharga 500 Open Heaven Pil sehari semalam. Tapi ada satu keuntungan tinggal di sini. Makanan gratis. Apakah kamu memakannya atau tidak? Harganya akan ditetapkan. Awalnya, Yang Kai ingin membuka kamar dan masuk bersama mereka berempat. Bagaimanapun, mereka tidak perlu tidur. Tujuan utama tinggal di sini adalah untuk menunggu orang-orang dari Provinsi Great Moon. Dan juga untuk mengamati situasi bintang matahari. Jika ada kesempatan, Yang Kai tidak keberatan masuk. Tanpa diduga, pihak lain tidak setuju. Pelayan itu memberitahu Yang Kai bahwa ruangan ini hanya dapat menampung paling banyak 2 orang. Dan lebih dari itu dan dia harus membukanya kembali. Di wilayah orang lain, mereka secara alami harus mematuhi aturan orang lain. Tanpa pilihan lain, Yang Kai menyewa 2 kamar. Satu untuk dirinya sendiri dan Old Fang. Satu untuk Dayu dan Asun. Hari ini, dia mengirimkan 1000 pil Open Heaven. Asun tidak memiliki konsep tentang nomor ini. Tetapi hati Old Fang dan Dayu berdarah saat mereka menonton. Keduanya mencoba membujuk Yang Kai untuk menunggu di luar. Yang Kai tidak setuju. Kekuatan orang-orang ini terlalu rendah.
Jadi jika mereka tinggal di Phase Inn ini, setidaknya keselamatan mereka akan terjamin. Jika mereka benar-benar tinggal di luar, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sekarang ada begitu banyak orang di luar. Siapa yang tahu orang jahat macam apa yang akan mereka temui? Pelayan itu membawa Yang Kai ke counter untuk mengambil token rumah dan dengan sopan mengantar kelompok berempat ke halaman dalam. Sebelum mereka pergi, Yang Kai menyuruhnya untuk memperhatikan berita apapun dari Provinsi Great Moon dan memberitahu dia jika ada orang dari Provinsi Great Moon yang datang. Pelayan muda itu dengan cepat setuju. Kedua kamar itu bersebelahan. Jadi jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah bagi mereka untuk saling menjaga. Mereka sepakat untuk bertemu sekali setiap 3 hari sebelum pergi untuk menanyakan situasinya. Yang Kai dan Old Fang memasuki ruangan dan melihat sekeliling. Kamarnya tidak terlalu besar. Hanya ada satu tempat tidur, meja, dan kursi. Akan terlalu ramai bagi 2 orang untuk tinggal bersama. Old Fang berkata, "Adik kecil, kamu tidur di tempat tidur sementara aku tidur di lantai." Semua uang kamar adalah milik Yang Kai. Jadi Old Fang terlalu malu untuk berdebat dengannya. Apalagi bersaing dengannya. Yang Kai tidak repot-repot bertukar basa-basi dengannya dan duduk bersila di tempat tidurnya. Mengeluarkan kasa tanpa bayangan dan diam-diam memperbaikinya. Masalah Sunstar memiliki terlalu banyak implikasi, dan semua kekuatan telah berkumpul di sini. Jika dia benar-benar ingin ikut campur dalam masalah ini, dengan kekuatannya saat ini, itu akan terlalu sulit. Kasa tanpa bayangan adalah yang paling penting, dan Yang Kai telah menyempurnakannya saat mereka bepergian. Namun, nilai benda ini tidak rendah, jadi memperbaikinya agak merepotkan. Jadi dia belum bisa sepenuhnya memperbaikinya sampai hari ini. Pada saat ini, secara alami lebih penting untuk memperbaikinya dengan cepat. Pada saat kritis ini, hal ini mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada waktu yang ditentukan, mereka berempat berjalan keluar dari kamar mereka dan bertemu di aula utama, mengobrol dan mendengarkan berbagai berita. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Orang-orang dari Provinsi Great Moon belum tiba, dan bintang matahari masih dalam kondisi sekarat. Dari waktu ke waktu, ia akan memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tidak diketahui kapan api matahari akan padam. Setelah makan dan minum sebentar, mereka tidak perlu membayar uang. Bagaimanapun, mereka sudah membayar kamar mereka, jadi mereka bubar. Selama 3 bulan berikutnya, mereka berempat terus tinggal di Phase Inn, menjadi pelanggan lama tempat ini. Harga 1000 pil Open Heaven sehari adalah 30.000 pil sebulan, dan dalam 3 bulan itu 90.000. Saku Yang Kai menyusut setengahnya. Setiap 3 hari, semua orang akan bertemu. Tetapi setelah tinggal di sini selama 3 bulan, mereka tidak dapat memperoleh informasi apapun, yang cukup mengecewakan. Di sisi lain, Yang Kai menjadi akrab dengan pelayan dan akuntan di counter. Jika dia ingin menanyakan informasi apapun, dia bisa mendapatkan diskon. Yang Kai juga menemukan bahwa ada bos wanita misterius yang tinggal di sini selama 3 bulan dan hanya melihatnya 3 kali. Dia adalah wanita menawan yang tersenyum sepanjang hari. Setiap kali dia keluar dari halaman belakang, dia akan duduk di meja dan berbicara dengan para tamu, menanyakan bagaimana mereka makan dan hidup. Dia adalah sosok yang anggun. Tamu yang datang dan pergi semuanya berbeda. Ketika mereka melihat Lady Boss yang cantik, mereka akan dengan santai menggodanya. Tetapi Lady Boss tidak marah dan malah mengobrol dengan mereka. Namun, Yang Kai melihat dengan matanya sendiri bahwa ada orang yang ingin memanfaatkan Lady Boss. Tetapi pada akhirnya, dia diusir dari Phase Inn oleh Lady Boss. Bahkan orang-orang dari pasukan itu diusir, dan mereka tidak bisa lagi memasuki Phase Inn. Bukan hanya Phase Inn di sini, tetapi seluruh Phase Inn di Outer Universe tidak akan lagi menerima mereka. Juga karena kejadian inilah Yang Kai dapat secara samar-samar melihat kekuatan Lady Boss ini. Paling tidak, dia adalah seorang pembudidaya tahap Open Heaven tingkat menengah. Adapun peringkat apa dia, Yang Kai tidak tahu. Memikirkannya, tidak peduli seberapa hebat latar belakang Phase Inn, jika cabang ini dibuka di sini, pasti akan membutuhkan master yang kuat untuk mencegah beberapa benih kecil. Selama 3 bulan ini, meskipun dia belum memperoleh informasi apapun, Yang Kai telah berhasil memperbaiki kasa tanpa bayangan dan saat ini sedang menyempurnakan tas harapan 6 arah. Namun, tas harapan 6 arah Oultsu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kasa tanpa bayangan. Jadi memperbaikinya secara alami lebih sulit. Untungnya, untuk memungkinkan Yang Kai membawanya ke 7 tanah terampil, Sutua secara khusus mengajarinya metode untuk memperbaikinya, dan bahkan telah membantu Yang Kai dalam menyempurnakannya sekali, sehingga Yang Kai dapat memperbaikinya dengan sangat cepat. Bulan keempat masa tinggalnya di Phase Inn, Old Fang, yang sedang bermeditasi di tanah,
tiba-tiba mendengar Yang Kai memanggilnya dan dengan cepat membuka matanya. Sebelum dia bisa bertanya apa yang ingin dia lakukan, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam menutupinya. Khawatir, Old Fang buru-buru mencoba menghindar. Tetapi bayangan hitam itu tampaknya memiliki kemampuan untuk menutup dunia, menyebabkan dia merasa tidak punya tempat untuk lari. Dalam keadaan linglung, penglihatannya menjadi hitam dan dia memasuki ruang gelap. Mengedipkan matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dimasukkan ke dalam tas itu oleh Yang Kai. Mengingat penampilan Yang Kai baru-baru ini, dia dengan cepat bertanya, "Saudaraku, apakah kamu berhasil memperbaikinya?" Suara Yang Kai terdengar. Aku hampir tidak bisa mengaktifkannya. Di tempat tidur, Yang Kai memegang tas harapan 6 arah di tangannya dan sedikit mengernyit. Meskipun tas ini ada di tangannya sebelumnya, dia hanya membuka dan menutupnya. Jadi dia belum bisa mengaktifkan kekuatannya. Sekarang setelah dia memperbaikinya, dia hampir tidak bisa menggunakannya untuk melawan pertahanan musuhnya. Perasaan yang diberikan benda ini padanya mirip dengan manik batas misterius. Yang keduanya dapat secara paksa mengambil seseorang. Dan konsumsinya juga berbeda tergantung pada kekuatan musuh. Namun, perbedaannya adalah Yang Kai adalah penguasa manik batas misterius. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dalam. Pada titik ini, tas harapan tidak sebagus manik batas misterius. Tetapi tas harapan tidak hanya mampu mengumpulkan orang, tetapi juga memiliki banyak batasan dan arai pembunuhan. Kali ini, dia menggunakan Old Fang sebagai eksperimen. Jadi dia tidak perlu mengaktifkan pembatasan dan malah melepaskannya dalam sekejap mata. Old Fang menatap tas harapan di tangan Yang Kai dan berkata dengan iri, "Harta yang sangat bagus." Dia telah hidup selama bertahun-tahun tetapi belum pernah melihat harta karun seperti itu. Yang Kai tidak berkomentar dan hanya berdiri. "Ayo keluar dan lihat." Berjalan keluar dari halaman belakang dengan Old Fang, Yang Kai memasuki aula utama dan terpana. Aula yang biasanya bising sekarang menjadi sangat sunyi. Dan meja-meja di aula itu kosong. Mendongak, dia melihat di belakang konter. Akuntan itu sibuk menghitung dengan sempoa emasnya. Di sudut aula, pelayan muda itu berbaring di bangku, tertidur. Apa yang sedang terjadi? Fang Tua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Yang Kai juga cukup bingung ketika dia berjalan ke pelayan dan menepuknya. "Bangun." Pelayan itu menggigil dan bangkit untuk melihat. Melihat bahwa itu adalah Yang Kai, dia berkata, "Ini kamu." Mengatakan demikian, dia berbaring dengan lemah. Setelah menghabiskan beberapa bulan bersama, mereka berdua menjadi akrab satu sama lain. Pelayan pria itu tidak lagi memiliki sikap hangat yang dia miliki sebelumnya dan berbicara lebih santai. "Di mana orang-orang di sini? Kenapa mereka semua menghilang?" Yang Kai bertanya. Pelayan muda itu berbalik dan menunjuk ke arah pintu. "Semuanya, keluar." Mendengar ini, hati Yang Kai melonjak. Apakah sesuatu terjadi pada bintang matahari? Alasan mengapa begitu banyak tamu telah menunggu di The First Inn adalah karena mereka sedang menunggu situasi Sunstar. Sekarang setelah mereka semua pergi, jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Pelayan itu berkata, sepertinya nyala api matahari akan padam. Jadi mereka semua bergegas untuk mencoba peruntungan mereka." Tiba-tiba duduk. Dia memandang Yang Kai dan berkata, "Benar, orang-orang dari Provinsi Great Moon juga datang. Mereka semua ada di Sunstar." Ekspresi Yang Kai menjadi serius ketika dia melihat Old Fang dan berkata, "Panggil Dai Yu dan yang lainnya." Tidak perlu memanggil. Suara Dai Yu datang dari belakang. Yang Kai menoleh dan melihat Dai Yu dan Asun berjalan keluar dari halaman belakang. "Aku mendengarmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yang Kai memandang Asun dan berkata, "Ayo cari orang-orang dari Provinsi Great Moon dulu. Kita akan putuskan nanti." Dengan api matahari yang akan padam, menjelajahi bintang matahari adalah suatu keharusan. Dengan hanya mereka berempat saja akan sulit. Jika mereka bisa mengandalkan perlindungan Provinsi Great Moon, mereka mungkin memiliki kesempatan. Semua orang secara alami tidak keberatan dan segera berangkat. Pelayan itu bangkit dan berteriak, "Haruskah saya menyimpan 2 kamar itu untuk kamu? Apa yang kamu bicarakan? Tuan tua ini tidak akan pernah kembali ke toko gelap ini lagi." Yang Kai tidak repot-repot kembali. Setelah tinggal di sini selama 4 bulan, dia telah menghabiskan hampir lebih dari 100.000 di kamar. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja menghasilkan banyak uang, dia benar-benar tidak akan mampu untuk tinggal di sini. Tidak peduli apa hasil dari perjalanan ini, Yang Kai tidak akan pernah kembali ke toko lusuh ini lagi. Pelayan itu menunjuk ke belakang Yang Kai dan berkata, "Wah, jika kamu punya nyali untuk mengatakan sesuatu seperti toko gelap di depan pemilik, dia akan mengulitimu hidup-hidup." Yang Kai, di sisi lain, tidak terlihat. Sepanjang perjalanan, setelah terbang selama beberapa hari, mereka tidak sampai di tempat tujuan. Dalam perjalanan,
Mereka bertemu dengan beberapa orang yang juga bergegas. Masing-masing memancarkan aura yang kuat, menyebabkan kelompok berempat gemetar ketakutan. Namun, dengan cara ini, mereka dapat menentukan arah yang benar. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak di depan mereka, menerangi lebih dari setengah langit berbintang. Pada saat yang sama, panas terik menyebar, dan meskipun Yang Kai jauh, dia masih bisa merasakan kemurnian energi ini, menyebabkan hatinya memanas. Dia tahu bahwa kelahiran emas sejati matahari di bintang matahari itu bukan hanya rumor yang tidak berdasar. Alasan mengapa dia sangat ingin berpartisipasi dalam masalah ini adalah pertama karena dia ingin ikut bersenang-senang dan mengambil kesempatan untuk melihat warisan kekuatan besar di Outer Universe. Dan kedua karena dia ingin membantu Asun mengidentifikasi akarnya dan leluhur. Ketiga, alasan utamanya adalah karena dia sekarang telah memadatkan kekuatan elemen kayunya dan harus memadatkan elemen apinya. Namun, karena tingkat kekuatan elemen kayunya yang tinggi, dia harus menemukan material Open Heaven tingkat tinggi. Jika tidak maka akan sia-sia. Namun, material Open Heaven bermutu tinggi hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Sun True Gold tidak diragukan lagi memenuhi persyaratan. Sun True Gold memiliki kata emas. Tapi itu bukan material elemen emas, tetapi material elemen api asli. Tujuan Yang Kai tetapkan untuk dirinya sendiri adalah untuk mencapai tahap Open Heaven Orde ke-7 secara langsung setidaknya. Hanya dengan mencapai tahap Open Heaven Orde ke-7, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pil Open Heaven untuk maju ke Orde ke-8, atau bahkan Orde ke-9. Nilai terendah dari Sun True Gold juga merupakan material Orde ke-6. Jadi jika dia beruntung, bukan tidak mungkin untuk menemukan Orde ke-7. Jika bukan karena ini, di bawah mata tamak dari begitu banyak kekuatan, bagaimana dia bisa berani terlibat? Saat mereka terbang ke depan, tekanan kuat tiba-tiba datang dari belakang mereka, mengejutkan semua orang. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sebuah kapal besar dengan cepat mendekati mereka, menuju langsung ke arah mereka. Kapal besar itu jelas merupakan artefak terbang yang luar biasa, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika semua orang melihatnya, itu masih jauh, dan dalam sekejap mata, itu sudah setengah jalan. Pada saat mereka sadar kembali, itu sudah dekat. Kapal tidak melambat sama sekali, seolah-olah tidak menyadari keberadaan keempat orang ini saat melanjutkan muatannya. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia berteriak, berpencar. Meskipun mereka berempat cukup kuat dan telah memadatkan daosil mereka sendiri, jika mereka terkena benda ini, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat menyebar ke samping dan hampir pada saat yang sama, kapal besar berlayar melewati mereka dan menghilang ke kejauhan. Mereka berempat berkumpul lagi dan wajah Old Fang menjadi sangat jelek. Kekuatan apa ini? Itu terlalu keterlaluan. 4 orang yang hidup bahkan tidak bisa dilihat. Apakah mereka buta? Dayu tersenyum masam dan berkata, baiklah, baiklah, kita baik-baik saja. Saya tidak berpikir mereka bahkan menempatkan kita di mata mereka. Petik 2. Terlalu banyak intimidasi, kata Old Fang dengan marah. Yang Kai menghela nafas. Jika kamu tidak ingin diganggu, maka kamu hanya bisa menjadi lebih kuat. Saat dia berbicara, alisnya tiba-tiba berkerut, karena kapal yang berangkat sebenarnya telah kembali dan melaju ke arah mereka. Wajah Old Fang sedikit memucat saat dia bertanya dengan suara gemetar. Apa-apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mendengar apa yang baru saja saya katakan? Petik 2. Yang Kai berkata dengan suara rendah. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik nanti, kita harus bergegas dan lari. Meskipun dia tidak tahu apa niat pihak lain, jelas itu bukan sesuatu yang baik. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka berempat pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Pada saat itu, jika mereka bisa melarikan diri, mereka akan melakukannya. Dayu dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, kapal besar berhenti tidak jauh dari mereka, dan di geladak kapal, sosok tinggi muncul, menatap Yang Kai dan yang lainnya. Orang ini tampaknya adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 30 tahun dan memiliki 2 wanita cantik di lengannya. Kedua wanita itu juga berpakaian dengan cara yang agak vulgar, memperlihatkan sebagian besar kulit putih salju mereka. Mereka bersandar di dada pemuda itu. Mata mereka seindah sutra. Napas mereka seindah anggrek. Dan mereka tersenyum saat melihat pemandangan di bawah. Dayu dan Asun keduanya sedikit tersipu. Mata pemuda itu hanya menyapu Yang Kai sejenak sebelum berbalik untuk melihat Asun. Lalu kembali ke Dayu. Tersenyum sedikit. Apakah kalian berdua juga pergi ke Sunstar? Senyum pemuda itu cukup cerah. Dan ditambah dengan ketampanannya, dia memberikan perasaan bersih dan menyegarkan. Namun, ketika Dayu melihat kedua wanita itu di pelukannya, dia langsung tahu sampah macam apa dia.
Alasan mengapa kapal kembali mungkin karena ini. Dia tidak ingin menjawab, tetapi situasinya berbeda. Jika dia tidak menjawab, dia takut dia akan membuat marah pihak lain. Jadi dia hanya bisa mengangguk. Ya. Pemuda itu berkata, kebetulan sekali, tuan muda ini juga ingin pergi ke sana. Maukah kalian berdua ikut denganku? Kecepatan artefak terbang tuan muda ini tidak lambat. Itu pasti jauh lebih cepat daripada kalian berdua. Petik 2. Dayu meremas senyum dan berkata, tidak perlu. Saya masih punya teman. Kita ingin bepergian bersama. Pria muda itu memandang Yang Kai dan Old Fang dan tersenyum ringan. Karena itu masalahnya. Mari kita datang bersama. Tidak akan ada masalah dengan dua orang lagi. Ini, Dayu tiba-tiba berada dalam posisi yang sulit. Agak menyesali bahwa dia tidak mengungkapkan pikirannya. Sekarang, seperti menunggangi harimau dan sulit untuk turun. Meskipun dia tidak tahu dari kekuatan mana pemuda ini berasal, itu jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Jika mereka benar-benar naik kapal ini, hidup mereka akan ada di tangannya. Sama seperti dia tidak tahu bagaimana menolak, Yang Kai berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya, dan berkata, kita menghargai niat baik kamu. Tetapi kakak dan adik senior kita tidak mengenal kamu sama sekali, jadi kita tidak akan mengganggumu. Mengatakan demikian, dia memanggil semua orang, ayo pergi. Senyum pemuda itu tidak goyah ketika dia menatap Yang Kai dan bertanya, jika tuan muda ini tidak berbicara, kemana kamu ingin pergi? Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ke atas. Lalu apa yang kamu inginkan? Pria muda itu menghela nafas panjang. Selalu ada beberapa orang bodoh yang bodoh di dunia ini yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Secara umum, orang-orang seperti ini tidak akan hidup lama. Yang Kai mencibir ringan. Saya tidak tahu dari mana kamu berasal. Tetapi sebagai murid Great Moon Province, kita tidak dapat dengan mudah diganggu. Yang Kai telah melakukan banyak hal seperti menarik bendera kulit harimau. Sekarang mereka berempat sendirian. Jika mereka benar-benar terlibat konflik dengan pihak lain, itu tidak baik untuk mereka. Namun, Yang Kai tidak akrab dengan daerah terdekat dan tidak tahu kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Dia hanya tahu tentang Provinsi Great Moon. Jadi dia hanya bisa meminjam namanya untuk saat ini. Bagaimanapun, Asun memiliki semacam hubungan dengan Provinsi Great Moon. Jadi tidak perlu khawatir tentang masalah ini akan terungkap. Karena itu, ketika Yang Kai mengatakan ini, wajahnya tidak memerah. Tetapi Fang Tua dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Mendengar ini, pemuda itu mengerutkan kening. Provinsi Great Moon? Apakah kamu dari Provinsi Great Moon? Sangat, Yang Kai menjawab dengan tenang. Ekspresi pemuda itu segera menjadi agak masam. Meskipun Provinsi Great Moon bukanlah kekuatan yang sangat kuat, latar belakangnya tidak terlalu kuat, hampir setara dengan Provinsi Great Moon. Ketika Yang Kai tiba-tiba memanggil nama Great Moon Province, dia benar-benar agak ragu. Namun, jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa agak enggan. Seolah-olah dia takut dengan Provinsi Bulan Agung. Saat dia ragu-ragu, seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda, api matahari akan segera padam. Masalah di sana lebih penting, jadi sebaiknya jangan memperumit masalah. Pria muda itu mendengus dan menatap Yang Kai dan yang lainnya dengan dingin sebelum sosoknya menghilang dari geladak. Sesaat kemudian, kapal terbang ke depan 1000 kilometer. Setelah menyaksikan kapal berangkat, Old Fang dan yang lainnya menghela nafas lega. Hati mereka akhirnya rileks. Dayu melirik Yang Kai dan tersenyum ringan. Kamu benar-benar hebat. Dia agak terkesan dengan kemampuan beradaptasi Yang Kai. Pada saat itu, dia sebenarnya bisa memikirkan metode seperti itu untuk menyelesaikan situasi. Reaksinya cukup cepat. Yang Kai menghela nafas. Ayo pergi, hati-hati. Menghadapi sekelompok orang seperti itu tiba-tiba menyebabkan mereka berempat menjadi lebih waspada. Sebelum ini, mereka tidak memiliki banyak kontak dengan siapapun di Outer Universe. Jadi mereka tidak tahu atmosfer seperti apa yang dimiliki tempat ini. Tapi sekarang, sepertinya di Outer Universe, tidak ada perbedaan antara di dalam dan di luar. Kekuatan adalah segalanya. Jika kekuatan seseorang cukup, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, mereka hanya bisa menerima dianiaya. Untungnya, tidak ada hal serupa yang terjadi di sepanjang jalan. Meskipun banyak artefak terbang-terbang melewati mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berniat menyebabkan masalah. Kemungkinan besar, semua orang fokus pada bintang matahari. Jadi tidak banyak orang yang memiliki waktu luang untuk menimbulkan masalah. Saat dia bergerak maju, sebuah bintang raksasa secara bertahap muncul di depan matanya. Itu adalah bintang merah gelap dengan energi panas yang menyengat di sekitarnya, menyebabkan kekosongan terdistorsi.
Matahari hampir mati dan tidak lagi bersinar seperti sebelumnya. Jika bukan karena ini, siapa yang berani mendekatinya dengan mudah? Semakin jauh mereka pergi, semakin panas. Dan mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan mereka untuk menahan panas. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, mereka akhirnya tiba di pinggiran bintang matahari. Dari jauh, Yang Kai dan yang lainnya bisa melihat beberapa sosok berdiri di udara. Semuanya artefak terbang. Jelas, ini adalah kekuatan dari domain besar terdekat yang telah menerima berita dan ingin mengambil bagian. Di antara mereka, Yang Kai juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya, yang semuanya dia temui di Phase Inn. Bintang matahari sangat besar, jadi ruang di sekitarnya secara alami juga besar. Meskipun ada banyak orang di sini, jarak antara mereka masing-masing tidak terlalu jauh. Sekarang semua orang sedang menunggu kesempatan. Tidak ada konflik. Yang Kai dan yang lainnya tidak berani mendekat. Jadi mereka berhenti agak jauh dan menoleh untuk melihat Asun. Pelayan Phase Inn mengatakan bahwa orang-orang dari Provinsi Great Moon ada di sini. Tetapi bagaimana menemukan mereka tergantung padamu. Apakah senior itu mengatakan bahwa Provinsi Great Moon memiliki simbol khusus? Asun menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah mengatakan itu. Yang Kai mengerutkan kening. Ketika kamu pertama kali bertemu senior itu, apa yang istimewa dari pakaiannya? Lihatlah orang-orang di sini. Apakah ada pakaian yang mirip dengan senior itu? Petik 2. Tidak ada yang istimewa dari itu. Sepertinya itu hanya pakaian biasa. Dia baru saja menyerahkan White Jade Fox kepada saya dan memberitahu saya bahwa di masa depan ketika saya pergi ke Outer Universe, saya dapat menggunakannya untuk menemukannya. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai dan Dayu bertukar pandang sebelum Dayu berkata, ini agak merepotkan. Tanpa petunjuk apapun, bagaimana kita bisa menemukannya? Kita tidak bisa hanya meminta semua orang satu persatu. Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Jika dia bertanya kepada mereka satu persatu, tidak hanya akan membuang-buang waktu. Jika dia bertemu seseorang dengan temperamen yang baik, itu mungkin bukan masalah besar. Tetapi jika dia bertemu seseorang dengan temperamen buruk, seperti kekuatan di kapal besar yang dia temui sebelumnya, dia mungkin berakhir seperti roti daging yang menabrak seekor anjing. Tidak pernah kembali. Mari kita lihat-lihat dulu. Mungkin senior itu juga datang ke sini. Jika itu masalahnya, Asun pasti akan mengenalinya. Yang Kai berpikir sejenak sebelum berkata. Asun mengangguk. Jika aku benar-benar melihatnya, aku pasti akan mengenalinya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi mereka berempat segera mulai mencari. Mereka terbang di sekitar bintang matahari. Tidak berani mendekati salah satu kekuatan di sini. Mengawasi dari jauh dan menghilangkan mereka dari daftar satu persatu. Setelah beberapa hari, mereka tidak menemukan apapun. Di sisi lain, beberapa dari mereka telah melihat banyak artefak terbang yang aneh. Artefak berbentuk kapal besar adalah yang paling biasa. Dan ada juga banyak artefak seperti istana. Memikirkannya, itu tidak aneh. The Flowing Time Temple adalah artefak yang luar biasa. Dan setelah Yang Xiao dan Yang Sue memperbaikinya, mereka juga bisa menggunakannya untuk terbang. Bahkan ada beberapa orang yang menunggangi burung dan binatang aneh. Burung dan binatang aneh ini jelas sangat kuat, dan tidak diketahui bagaimana mereka dijinakkan. Old Fang dan yang lainnya sangat cemburu. Mereka semua mengatakan bahwa jika mereka bisa menaklukkan binatang roh seperti itu, mereka bisa pergi kemana saja di dunia. Setelah beberapa hari pencarian tanpa hasil, Asun mau tidak mau merasa sedikit putus asa. Yang Kai juga merasa bahwa bukanlah ide yang baik untuk terus mencari tanpa tujuan. Jadi setelah hening beberapa saat, dia berkata, Asun, biarkan aku melihat rubah giok putih itu. Asun mengangguk dan mengeluarkan White Jade Fox. Setelah melewati gerbang domain kedua, banyak retakan muncul di tubuh rubah giok putih. Seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Dan setelah menuangkan kekuatan, hantu rubah tidak lagi muncul. Memegang rubah giok putih di tangannya, Yang Kai dengan hati-hati menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Dia bisa merasakan bahwa White Jade Fox menyerap kekuatannya, tetapi tidak ada banyak perubahan. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerahkan rubah giok putih itu kembali ke Asun. Melihat mereka bertiga, dia berkata, hanya ada satu cara sekarang. Jika kita bertanya kepada mereka satu persatu, saya rasa kita tidak perlu bertanya terlalu banyak orang. Selalu ada orang yang mengenal orang-orang dari Provinsi Great Moon dan telah melihat mereka. Selama kita bertanya kepada orang-orang ini, kita secara alami akan tahu di mana orang-orang dari Provinsi Great Moon berada. Petik 2. Dayu mengangguk. Kita hanya bisa melakukannya. Sementara orang-orang ini sedang berdiskusi. Di luar bintang matahari. Di sebuah ruangan di kapal besar. Seorang pria berjanggut yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Dalam sekejap,
dia muncul di geladak dan melihat ke langit. Tuan Paman Wei, di geladak. Beberapa murid yang berpakaian seperti murid melihat pria besar itu dan menangkupkan tangan untuk memberi salam. Pria bermarga Wei melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka harus melanjutkan bisnis mereka dan terus melihat ke arah itu. Seorang wanita berjalan dari belakang dan mengikuti pandangannya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Wei, apa yang kamu lihat? Pria besar bermarga Wei berbalik untuk menatapnya dan menyeringai. Saudari junior Tao. Apakah kamu ingat apa yang saya katakan tentang junior saya? Wanita bermarga Tao itu berpikir sejenak dan sepertinya mengingat sesuatu. Apakah kamu berasal dari dunia semesta? Pria kekar bermarga Wei mengangguk. Satu-satunya junior yang masih hidup. Terakhir kali dia kembali. Dunia itu telah runtuh. Jadi sekarang dia memikirkannya. Itu seharusnya hancur berantakan. Dunia tidak ada lagi. Dan junior itu adalah bukti terakhir keberadaannya. Apa yang terjadi dengannya? Saudari junior Tao bingung. Mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan ini? Kakak senior Wei menyeringai. Dia ada di sini. Dia ada di dekat sini. Junior sister Tao menutupi bibir merahnya. Benarkah? Bagaimana kamu tahu? Kakak senior Wei berkata. Saya baru tahu. Bagaimanapun, dia pasti ada di sini. Junior sister Tao. Jaga tempat ini. Aku akan segera kembali. Mengatakan demikian, dia mengambil langkah maju dan terbang. Di sisi lain, Yang Kai dan yang lainnya telah selesai berdiskusi dan bersiap untuk bertindak ketika sosok kekar tiba-tiba muncul di depan mereka. Yang Kai terkejut dan dengan cepat berdiri di depan orang banyak, dengan waspada menatap orang yang baru saja tiba. Wajah pihak lain penuh dengan janggut, seperti surai singa, hidungnya seperti hidung binatang, dan dia mengenakan pakaian lengkap, otot-ototnya yang terbuka menonjol. Dia adalah seorang pria kekar, dan ketika Divine Sense Yang Kai tersapu, dia memperhatikan kultivasi Open Heaven Stage pihak lain. Hatinya bergetar ketika dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Salam senior. Ada yang bisa saya bantu?" Kakak senior Wei melirik Yang Kai dan terkekeh, memiringkan kepalanya untuk melihat Asun yang berada di belakang Yang Kai. "Suner kecil, berhenti bersembunyi. Aku bisa melihatmu." Tubuh Asun gemetar saat dia dengan cepat melompat keluar dari belakang Yang Kai dan menatap ke depannya dengan tidak percaya. Ketika dia melihat siapa itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Senior? Hehehe, kamu benar-benar datang ke sini. Kamu benar-benar sesuatu." Kakak senior Wei tertawa. Janggutnya bergetar saat dia terlihat sangat bahagia. Lingkaran mata Asun tiba-tiba berubah menjadi merah karena semua keluhan yang dia derita dalam beberapa hari terakhir mengalir ke kepalanya. Air mata mengalir di wajahnya. Melihat ini, wajah kakak senior Wei berkedut saat dia berkata dengan ekspresi pahit. "Mengapa kamu menangis? Jangan menangis. Apakah aku menakutimu?" Tidak apa-apa jika dia tidak berbicara. Tetapi begitu dia melakukannya, Asun menangis, menundukkan kepalanya, membuka tangannya, dan melemparkan dirinya ke pelukan kakak senior Wei seperti bayi burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Air matanya langsung menetes, membasahi pakaiannya. Tangan kakak Wei membeku di udara. Tidak pernah menyangka pertemuan dengan Asun akan seperti ini lagi. Membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia batuk ringan dan bertanya, "Mengapa kamu menangis? Apakah seseorang menggertak kamu? Katakan siapa yang menindasmu. Aku akan membelamu." Saat dia berbicara, matanya yang besar menyapu Yang Kai dan yang lainnya. Yang Kai dan yang lainnya merasakan kulit mereka menegang saat Old Fang dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Senior itu bijaksana. Kita tidak menggertak Nona Asun. Selama ini, kita telah melindunginya." Kakak senior Wei dengan dingin mendengus. "Kurasa kamu tidak berani." "Senior," Asun tersedak. Rumah telah hilang.